Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Setiawati, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0570575919. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penjelasan dan cara kerja dari tugas praktik 3, yaitu implementasi algoritma pencarian Deep First Search (DFS) dan Bird First Search (BFS) menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum masuk ke kodenya, saya akan menjelaskan bentuk graf yang saya gunakan untuk kedua program ini. Graf ini terdiri dari 10 node dari A0 hingga A9. Bentuknya menyerupai struktur pohon atau tree. Node A0 adalah titik awal atau disebut root yang memiliki cabang ke A1 dan A2. Kemudian A1 bercabang ke A3 dan A4 dan seterusnya hingga node A9. Pada tugas ini, tujuan atau target pencarian kita adalah angka atau node 8. Bisa disebut juga A8. Pertama, mari kita bahas algoritma Deep First Search atau DFS. Sesuai namanya, algoritma ini menelusuri graf secara mendalam. Ia akan menelusuri satu cabang terus ke bawah sampai ujung sebelum mundur atau backtrack untuk mengecek cabang lainnya. Di dalam shortcut ini, saya menggunakan hashmap yang berisi list untuk menyimpan struktur grafnya. Ada fungsi tambah edge yang bertugas menghubungkan antar node sesuai struktur yang saya jelaskan di awal tadi. Inti dari program ini ada pada metode
cari DFS. Di sini saya menggunakan pendekatan rekursif. Program akan menandai not yang sedang dikunjungi dan mencetaknya. Jika not tersebut bukan target, program akan memanggil dirinya sendiri untuk mengecek anak atau tetangga dari not tersebut. Ini adalah tahap demi tahap proses pencariannya. Pencarian dimulai dari A0. Karena bukan A8, DFS turun ke anak sebelah kiri, yaitu A1. Dari A1, DFS turun lagi ke anak sebelah kiri, yaitu A3. Dari A3, DFS turun lagi ke A7. Nah, karena A7 berada di ujung, tidak punya anak lagi, dan bukan target, algoritma melakukan backtrack atau mundur ke A3, lalu mundur lagi ke A1. Dari A1, barulah DFS mengecek anak cabang yang satunya lagi, yaitu A4. Dari A4, DFS turun ke anaknya, yaitu A8. Karena A8 adalah target kita, program langsung berhenti dan mencetak not A8 berhasil ditemukan. Itulah mengapa jejak kunjungan DFS-nya adalah A0, kemudian A1, lalu A3, A7, A4, dan A8. Selanjutnya kita beralih ke algoritma Bird First Search atau BFS. Berbeda dengan DFS, BFS menelusuri graf secara melebar. Artinya, algoritma ini akan mengecek semua not pada tingkat kedalaman atau level yang sama terlebih dahulu, sebelum turun ke level berikutnya. Pada shortcut ini, pembentukan grafnya seperti persis dengan DFS. Perbedaan utamanya ada pada metode cari BFS. BFS menggunakan struktur data QA atau antrean,
Setiap kali not dikunjungi, anak-anak dari not tersebut dimasukkan ke barisan belakang antrean untuk dicek nanti secara berurutan. Bisa dilihat, jejak kunjungannya sangat berbeda dengan DFS. Tahapannya seperti ini. Program mengecek level 0, yaitu A0. Bukan target, maka anak-anaknya yang meliputi A1 dan A2 masuk antrean. Kemudian program beralih ke level 1, mengecek A1 lalu A2. Keduanya bukan target, sehingga anak-anak mereka yang meliputi A3, A4, A5, dan A6 dimasukkan ke antrean. Program turun ke level 2, mengecek secara berurutan A3, lalu A4, lalu A5, lalu A6. Semua bukan target, sehingga anak-anak yang tersisa di level bawahnya dimasukkan ke antrean. Terakhir, program turun ke level 3, mulai mengecek A7, tetapi bukan target, lalu mengecek ke A8. Nah, di situ target ditemukan di A8 dan program langsung berhenti. Karena diproses per level, jejak kunjungan BFS menjadi sangat panjang. A0, kemudian A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan yang terakhir A8. Sebagai kesimpulan dari dua program yang sudah dibuat dan dijalankan, kita bisa melihat perbedaan karakteristik yang sangat jelas. DFS sangat cepat menemukan target jika target tersebut berada di dalam cabang pertama yang ditelusuri, karena ia memprioritaskan kedalamannya. Sedangkan BFS menelusuri secara merata dan bertahap per level, yaitu memprioritaskan kelebarannya, sehingga jejak kunjungannya terlihat lebih panjang pada kasus ini. Keduanya berhasil menemukan target not A8 dengan tepat. Sekian penjelasan untuk tugas praktik 3 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.